Sudah siap berkunjung ke perpustakaan? KTM-nya ada kan? Stop. Tunggu dulu. Jangan lupa ambil kunci loker dulu ya. Simpan tas dan cukup membawa barang-barang yang diperlukan, seperti laptop, handphone, buku, dan yang lainnya. Lanjut, isi presensi kehadiran perpustakaan dengan cara scan kartu tanda mahasiswa atau kalian bisa ketikkan nomor induk mahasiswa. Oke, kalian tinggal pilih deh tempat ternyaman untuk belajar. Kalian bisa belajar di sini, di sini, tapi jangan di sini juga ya. Tersedia juga opak untuk menelusur koleksi yang kalian ingin cari dengan cara ketikkan kata kunci berupa judul buku, subjek, atau nama pengarang. Pastikan untuk melihat ketersediaan buku dan juga lokasi rak buku. Pastikan kalian perhatikan subjek yang tertulis pada setiap rak. Sudah ketemu bukunya? Apabila kalian ingin meminjam buku tersebut, langsung saja menuju meja sirkulasi pada bagian peminjaman. Pastikan kalian membawa KTM, pinjaman maksimal 2 buku, waktu pinjam selama 3 hari. Tapi kalian bisa memperpanjangnya. Perpustakaan juga menyediakan fasilitas komputer dan internet. Kalian dapat mengerjakan tugas dan juga mencari informasi di internet. Mari mahasiswa berkunjung ke perpustakaan Universitas Valetehan. Info selanjutnya, simak penjelasan berikut ini ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Valetehan. Terima kasih telah memilih Universitas Valetehan sebagai tempat menuntut ilmu. Semoga apa yang kalian cita-citakan satu langkah lebih dekat dengan kalian berkuliah di Universitas Valetehan. Perkenalkan, nama saya Edi Suherlan, selaku penanggung jawab Lab Komputer dan Lab Multimedia Bahasa. Dalam kesempatan kali ini, yaitu dalam kegiatan MABIM atau Masa Bimbingan Mahasiswa Baru Universitas Valetehan tahun akademik 2020-2021, saya akan menyampaikan mengenai unit penunjang yang berada di Universitas Valetehan, yang terdiri dari Lab Komputer yang berada di Gedung H, lantai 3, Lab Multimedia Bahasa yang berada di Gedung C, lantai 1, dan perpustakaan yang berada di Gedung H, lantai 2. Unit penunjang berfungsi sebagai fasilitator yang memfasilitasi kegiatan proses pendidikan yang ditempuh oleh mahasiswa.
sehingga semua mahasiswa Universitas Valetehan mempunyai hak yang sama dalam penggunaan unit penunjang ini, selama penggunaannya digunakan untuk pembelajaran. Berikut adalah tampilan dari laboratorium komputer yang berada di Universitas Valetehan. Dan selanjutnya adalah tampilan dari laboratorium multimedia bahasa yang berada di Universitas Valetehan. Dan selanjutnya adalah perpustakaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata tertib laboratorium komputer. Seperti biasanya, tiap-tiap lab di dalam sebuah institusi memiliki aturan atau tata tertibnya masing-masing. Begitu pula dalam unit penunjang di Universitas Valetehan memiliki aturan dan tata tertib yang berlaku yang harus dipatuhi oleh mahasiswa. Berikut yang akan saya sampaikan adalah tata tertib lab komputer. Poin A adalah penggunaan komputer. Nomor 1, semua mahasiswa aktif berhak atas pemanfaatan komputer. Nomor 2, mahasiswa berhak menggunakan komputer pada saat jam perkuliahan. Nomor 3, mahasiswa diharapkan tidak menyimpan data di hard disk, karena seluruh data di hard disk yang di dalam komputer bisa dihapus oleh PG Lab sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Nomor 4, penyimpanan data yang dilakukan oleh mahasiswa wajib menggunakan flash disknya masing-masing. Jadi nanti kalau misalkan kalian semua sudah dapat jadwal lab di komputer pembelajarannya dan menggunakan lab komputer pada saat perkuliahan, wajib memiliki flash disk masing-masing sebagai penyimpanan data. Tidak dibolehkan untuk menyimpan data-data yang bersifat pribadi ataupun umum disimpan di hard disk lab komputer. Poin kelima, setiap mahasiswa hanya boleh menggunakan satu komputer dalam satu waktu. Yang keenam, mahasiswa tidak boleh membuka atau mendownload, menyimpan file-file yang berbau pornografi. Poin 7, setiap mahasiswa harus mematikan komputer dan UPS setiap kali selesai menggunakan komputer. Poin ke-8, setiap mahasiswa menjaga kebersihan, kerapihan ketika meninggalkan ruangan komputer. Dan pastikan semua barang-barang yang kalian bawa tidak tertinggal di dalam lab komputer. Poin 9, mahasiswa tidak mematuhi peraturan, maka akan mendapatkan sanksi sampai tidak boleh menggunakan lab komputer pada saat itu juga. Jadi bila mana mahasiswa melanggar ketentuan-ketentuan tertib yang saya jelaskan tadi di poin 1 sampai poin 8, PJ Lab maupun dosen berhak untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa sehingga tidak bisa menggunakan komputer pada saat perkuliahan. Untuk bab B dalam pengajaran atau perkuliahan, di poin 1-nya seluruh mahasiswa wajib mengikuti praktikum atau pembelajaran pada jam dan waktu yang telah ditentukan. Jadi kalian nanti mengikuti perkuliahan di Labcom harus sesuai jadwal. Poin keduanya, mahasiswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dikarenakan sakit, izin, atau hal lainnya wajib menunjukkan dengan bukti surat tertulis. Jadi kalau misalkan kalian tidak bisa masuk karena sakit ataupun izin, wajib memberikan bukti berupa surat tertulis. Tidak cukup hanya menggunakan WhatsApp ataupun media pesan teks yang lainnya ya. Harus ada surat tertulis. Dan poin ketiga, selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa tidak dibolehkan untuk bermain games atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang di luar perkuliahan, yang dapat mengganggu teman-teman yang lainnya. Poin keempatnya, mahasiswa selain kelompok yang sedang melakukan pembelajaran praktek di Labcom, dilarang memasuki ruang Labcom. Jadi kalau misalkan kalian sudah di mapping, sudah mendapatkan kelasnya masing-masing,
Biasanya Labcom dipakai itu setiap pembelajaran per kelas ya. Jadi misalkan satu sesi kelas A dulu, nanti selanjutnya kelas B, sesi selanjutnya nanti kelas C. Jadi ketika pada saat jam kuliah jadwalnya kelas A, maka kelas B ataupun C tidak diperkenankan ikut masuk dalam perkuliahan. Poin kelima, mahasiswa berhak meminta bantuan kepada pengelola lab ataupun dosennya terkait pengoperasian perangkat komputer. Jadi bila mana ada kalian yang masih bingung menggunakan komputer yang ada di Labcom, kalian bisa bertanya kepada PJ Lab-nya, saya maupun dosen yang mengajar nanti. Di bab C, penampilan, nomor 1, mahasiswa wajib menggunakan pakaian yang sopan ketika melakukan perkuliahan di lab. Tidak boleh memakai sendal dan lain-lain. Poin keduanya, mahasiswa dilarang membawa makan dan minuman. Poin ketiga, mahasiswa dilarang membuat kegaduhan, keributan di lingkungan lab. Poin keempat, ketika mahasiswa sudah selesai menggunakan lab, diwajibkan untuk merapihkan semua perangkat di lab komputer. Poin kelima, mahasiswa harus masuk dan keluar laboratorium dengan tertib. Poin keenam, mahasiswa wajib menjaga kebersihan laboratorium komputer. Selanjutnya di bab D, internet. Poin ke-1, mahasiswa yang berhubungan dengan tugas kampus dapat menggunakan internet di luar jam praktek komputer, namun harus memiliki izin dan sepengetahuan petugas lab. Jadi kalau kalian ingin mengerjakan tugas, membutuhkan akses internet, dan ingin menggunakan lab, selama lab tersebut tidak dipakai dan sudah meminta izin kepada petugas lab, kalian boleh menggunakan Labcom untuk mengakses internet. Di poin kedua, mahasiswa tidak diperkenankan membuka situs-situs yang berbau pornografi maupun permainan atau games. Poin ketiga, mahasiswa yang ingin menggunakan internet harus memanfaatkan penggunaan internet dengan sebaik-baiknya yang berhubungan dengan pembelajaran. Poin keempat, mahasiswa menyiapkan sendiri media penyimpanan ya. Jadi kalian menyiapkan flash disk sebagai penyimpanan seperti yang dijelaskan di poin sebelumnya, karena di Labcom dikhawatirkan data-data yang kalian simpan sewaktu-waktu bisa saja dihapus. Pada bab E, dalam penggunaan hardware dan software, mahasiswa dilarang menghapus, menginstal, atau memodifikasi aplikasi-aplikasi yang terinstal di PC pada Labcom. Jadi ketika kalian menggunakan komputer di lab, tidak diperkenankan untuk menginstal ataupun memodifikasi aplikasi-aplikasi yang ada di PC tersebut. Dikhawatirkan akan terjadi kerusakan dan lain hal sehingga dapat mengganggu proses perkuliahan. Di poin kedua, mahasiswa berhak melaporkan program yang rusak ataupun tidak terinstal dengan baik kepada petugas. Jadi kalau misalkan kalian sedang membuka aplikasi, sedang menggunakan aplikasi komputer di lab, tiba-tiba ada kendala ataupun aplikasinya tidak bisa mau jalan, kalian bisa melaporkan ke petugas lab. Poin ketiga, mahasiswa tidak boleh menyebarkan virus atau menginstal aplikasi-aplikasi yang dapat mengganggu sistem lab. Poin keempat, mahasiswa dilarang merusak, memindahkan, ataupun mengambil semua perangkat, aplikasi, fasilitas di dalam lab tanpa seizin petugas laboratorium. Poin kelima, mahasiswa berhak menggunakan semua software, hardware yang telah ditentukan oleh laboratorium. Itu saja tata tertib yang ada di Labcom. Silahkan kalian pelajari. Dan sebisa mungkin tata tertib yang di Labcom dapat kalian patuhi sehingga pada saat perkuliahan nanti tidak terjadi masalah yang mengakibatkan mahasiswa tersebut tidak bisa menggunakan fasilitas-fasilitas di Labcom. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai
cara penggunaan atau persiapan pada saat menggunakan PC di Labcom. Langkah awal dalam menggunakan komputer di Labcom adalah sebelumnya kalian harus menyalakan UPS dulu. UPS kalau dalam bahasa sederhananya seperti power bank ya, penyimpan daya. Jadi sebelum kalian menyalakan komputer, hal yang perlu kalian lakukan adalah menyalakan UPS. Dahulu posisinya ada di lantai, di bawah ya, di bawah meja komputer. Jadi setiap meja komputer di Labcom Universitas Valetehan memiliki UPS masing-masing yang bertujuan ketika ada pemadaman lampu dari PLN, komputernya tidak langsung mati, masih bisa digunakan beberapa menit. Ada backup daya dari UPS sehingga ketika kalian menggunakan komputer di Labcom, ketika terjadi mati lampu, komputer tersebut tidak langsung mati. Jadi yang perlu diperhatikan adalah menyalakan UPS seperti di video dengan menekan tombol on off-nya di bodi UPS sampai tombol indikator yang menyala. Setelah itu, setelah UPS nyala, kalian baru menyalakan perangkat komputernya dengan menekan tombol on off-nya di CPU sampai ada indikator komputer tersebut menyala. Nah, seperti itu. Jadi setiap kalian menggunakan komputer di Labcom, langkah awal untuk menyalakan adalah dengan menyalakan UPS dahulu, baru komputernya. Setelah tadi saya jelaskan mengenai persiapan pemakaian komputer di lab komputer Universitas Valetehan, maka selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tahapan-tahapan ketika perkuliahan telah selesai dilakukan. Nah, untuk menyelesaikannya, prosesnya adalah dengan cara melakukan shutdown di komputer masing-masing dengan menekan tombol Windows Start. Itu ada menu shutdown, seperti contoh di video. Jadi kalian untuk mematikan komputer dimohon untuk tidak menekan langsung tombol power atau mencabut kabel listriknya ya, karena akan merusak perangkat. Jadi kalian mematikannya sesuai dengan petunjuknya, yaitu dengan menggunakan menu shutdown. Nah, setelah komputer tadi dipastikan sudah mati, langkah selanjutnya adalah kalian mematikan perangkat UPS yang ada di bawah komputer tadi dengan cara menekan tombol on off pada UPS sampai lampu indikatornya mati. Nah, seperti itu langkah-langkah dalam menggunakan komputer di Labcom ya, dari mulai menyalakan hingga sampai mematikan komputernya. Dan dimohon untuk kalian sebagai mahasiswa agar selalu melakukan langkah-langkah ini sesuai dengan petunjuk yang saya jelaskan tadi ya. Karena dengan kalian melakukan sesuai dengan petunjuk akan menjaga perangkat-perangkat di lab berjalan dengan baik, sehingga proses pembelajaran perkuliahan kalian pun akan lancar dan tidak terkendala dengan fasilitas-fasilitas yang diakibatkan kerusakan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, saya harapkan kepada kalian mahasiswa Universitas Valetehan agar setiap menggunakan komputer di Labcom selalu mematuhi aturan-aturan yang dijelaskan tadi. Karena dengan mematuhi sesuai dengan petunjuk akan membuat perangkat-perangkat di lab menjadi awet, tidak mudah rusak, sehingga dalam proses perkuliahan kalian sebagai mahasiswa di Labcom akan menjadi nyaman, ya, tidak terkendala yang diakibatkan oleh perangkat-perangkat yang rusak. Seperti itulah proses dalam menyalakan maupun mematikan komputer di Labcom Valetehan. Saya berharap kepada kalian mahasiswa-mahasiswa baru Universitas Valetehan ketika menggunakan Labcom mematuhi aturan tertib-tertib yang saya jelaskan tadi dan juga mematuhi tadi proses atau cara menghidupkan dan mematikan komputer yang ada di Labcom.
Karena dengan mematuhi semua aturan-aturan yang berlaku, diharapkan perangkat-perangkat di Labcom akan tidak mudah rusak sehingga memperlancar proses perkuliahan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tata tertib yang ada di Lab Multimedia Bahasa di Universitas Valetehan. Poin A adalah penggunaan perangkat. Nomor 1, semua mahasiswa berhak atas pemanfaatan perangkat lab bahasa. Nomor 2, mahasiswa berhak menggunakan perangkat lab pada saat jam perkuliahan. Nomor 3, mahasiswa hanya boleh menggunakan perangkat lab dalam satu waktu. Nomor 4, setiap mahasiswa menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan. Poin kelima, mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan ketentuan maka akan mendapatkan sanksi dan tidak boleh menggunakan perangkat lab bahasa. Di bab B-nya pengajaran perkuliahan, nomor 1, seluruh mahasiswa wajib mengikuti praktikum pada jam dan waktu yang telah ditentukan. Nomor 2, dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti praktikum atau tidak dapat mengikuti perkuliahan dikarenakan sakit, izin, ataupun lain hal, wajib menunjukkan bukti surat tertulis. Nomor 3, selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa tidak boleh menggunakan perangkat lab untuk keperluan di luar perkuliahan atau membuat keributan sehingga mengganggu mahasiswa yang lain. Poin keempat, mahasiswa selain kelompok atau kelas yang sedang praktek, dilarang memasuki ruangan. Nomor 5, mahasiswa berhak meminta bantuan kepada laboran atau pengelola lab seputar permasalahan di perangkat lab. Dalam bab C, penampilan, nomor 1, mahasiswa wajib menggunakan pakaian yang sopan. Nomor 2, mahasiswa dilarang membawa makanan dan minuman di dalam lab. Nomor 3, mahasiswa dilarang membuat kegaduhan. Nomor 4, mahasiswa dilarang menggunakan alas kaki. Jadi pada saat kalian memasuki ruangan lab bahasa, alas kaki harap dilepas. Jadi berbeda ya kalau misalkan pada saat kalian masuk di ruangan lab komputer, alas kaki tetap dipakai. Namun pada saat memasuki lab bahasa, alas kaki, sepatu wajib dibuka. Nomor 5, mahasiswa wajib merapikan kembali tempat yang telah dipakai. Nomor 6, mahasiswa dengan tertib ketika masuk maupun keluar lab. Nomor 7, mahasiswa wajib menjaga kebersihan laboratorium. Di bab D, penggunaan alat perangkat, nomor 1, mahasiswa dilarang memodifikasi perangkat di lab. Jadi mahasiswa tidak dibolehkan mencabut-cabut headset di dalam lab, dikhawatirkan akan merusak alat. Nomor 2, mahasiswa berhak melaporkan alat atau perangkat yang rusak, yang tidak berfungsi dengan baik kepada petugas lab. Nomor 3, mahasiswa dilarang merusak, memindahkan, atau mengambil perangkat tanpa seizin petugas lab. Poin 4, mahasiswa berhak menggunakan semua alat atau perangkat yang telah ditentukan oleh laboratorium. Nah, itu saja yang bisa disampaikan tata tertib dari lab multimedia bahasa. Seperti yang saya jelaskan tadi, mohon untuk kalian semua mahasiswa-mahasiswa baru Universitas Valetehan dapat mematuhi semua aturan tata tertib di setiap laboratorium yang ada di Universitas Valetehan. Karena dengan kalian mengikuti aturan, mengikuti tata tertib yang telah kita berikan, akan membuat peralatan atau perangkat-perangkat di setiap lab yang ada di Universitas Valetehan dapat berfungsi dengan maksimal. Sehingga dapat kalian gunakan dengan baik ketika kalian dalam proses pembelajaran atau perkuliahan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.